Hi all, back to me Willis. So sesuai judulnya, sekarang aku bakalan bahas tentang kira-kira selama 3 tahun konten ini, hal-hal apa aja yang kayak buat aku tuh kenapa aku nggak tahu ini dari dulu gitu. Coba aja kalau dari dulu aku tahu. Cuma kan waktunya nggak bisa diputar ya. So aku share aja di sini di video YouTube. Semoga teman-teman yang pemula dalam dunia content creator bisa terbantu dengan sharingan aku. Oke, langsung aja. Yang pertama, pastikan itu kita mau konten tentang apa. Dan kalau misalnya udah komit, ya udah kita stuck aja minimal 1 tahun. Karena postingan kita kan nggak terlepas ya dari yang namanya algoritma. Mau itu platform manapun. Jadi kita harus kasih tahu gitu loh ke algoritmanya. Karena nggak bisa dipungkiri, banyak banget orang yang berlomba-lomba jadi konten kreator. Jadi bisa dibayangkan lah ya, kurang lebih dalam 3 detik itu ada berapa orang yang lagi upload konten. Gimana konten kita itu bisa stand out dari berapa ribu banyaknya konten yang diupload setiap detiknya. Nah, makanya kita harus konsisten. Kita postingnya itu kayak kasih tahu misalnya kita bahasnya tentang makeup nih. Ya udah kita selalu stay hadir gitu setiap saat yang memang udah kita tentukan dari awal, yang spesifik. Jadi jangan campur-campur, hari ini kita bahas tentang makanan, besok kita bahas tentang makeup dan lain-lain. Kenapa harus kayak sampai stuck minimal 1 tahun kita mengerjakan ini misalnya? Meskipun pada saat itu misalnya belum ada hasil gitu ya. Karena sejujurnya mulai sesuatu dari nol itu lebih gampang daripada menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Aku nggak tahu ya kalau kamu, tapi kalau aku pribadi seperti itu guys. Untuk mulai sesuatu dari awal itu kayak aku jago. Aku bisa mengisikan uangku untuk beli hal-hal yang diperlukan untuk mulai. Aku akan semangat gitu. Tanpa kita sadari ya, ketika kita mulai terjun untuk mempelajari satu hal gitu ya, itu semua kan kita butuh belajar ya. Misalnya dari segi pengambilan gambarnya, pengambilan videonya gimana, ngomongnya gimana, itu semuanya kan perlu dipelajari. Jadi tanpa kita sadari, yang kita tanamkan di sini modalnya itu yang paling besar apa? Ya waktu kita itu nggak bisa balik. Intinya daripada kita ngabisin waktu ke sana, ya udah kita stuck aja di sini. Seenggaknya pasti bakal ada perubahan lah dari yang awalnya viewsnya misalnya cuma puluhan, ntar kan pasti jadi ratusan, jadi ribuan dan meningkat terus, ya kan? Untuk kapan bisa booming, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kan. Yang kita tahu ya kita berusaha aja semaksimal mungkin yang kita bisa kasih. Kayak ibaratnya ya, kita punya 10 pisau nih, kita semua asah terus gitu. Tujuannya supaya pisaunya bisa tajam gitu ya. Kita asah terus, pisau pertama kita asah belum tajam, kita udah ganti ke pisau kedua. Pisau kedua kita asah lagi dari tumpul ya, dari nol ya. Kita asah kemudian masih middle nih, belum setajam-tajam gimana, kita udah masuk ke pisau ketiga. Alhasil 10 pisau yang kita punya itu nggak ada yang tajam, hanya ada yang middle, ada yang low, tergantung kita seberapa sabar, seberapa lama kita mengasah pisau yang tadi. Daripada punya 10 pisau tapi nggak tajam semuanya, mendingan punya 1 pisau tapi tajam setajam-tajamnya gitu, kayak udah setajam silet. Oke. Nah, yang kedua, props ngonten. Jujur, dulu aku tipe yang rela ngabisin uang tabungan aku misalnya, atau ngabisin jatah meal sebulan aku hanya untuk beli props yang aku kirain kayak aku perlu dan aku harus punya. Karena menurut aku kalau aku beli yang mahal, itu tandanya aku serius di sini. Aku mau diri aku menyadari bahwa aku saat ini lagi serius. Makanya aku beli yang mahal gitu loh. Tapi itu nakal. No. Jangan, itu salah besar. Jadi sebisa mungkin kita pakai apa dulu yang ada di sekitar kita, yang bisa diakalin, ya kan? Nah, setelah misalnya udah jalan sekitar 3 bulan, udah ada nampak hasilnya, perkembangannya sedikit meskipun sedikit gitu ya. Nah, barulah kita mulai sisihkan untuk nabung, untuk beli props yang kita perlukan. Misalnya ring light kita yang biasanya 8 cm diameternya, kita upgrade jadi 26 cm. Misalnya seperti itu. Jadi step by step tapi jelas gitu upgrade-nya. Daripada dari awal beli yang mahal tapi ternyata kitanya yang jong, bukan alatnya.
Nah, lanjut nih yang ketiga. Kita sering lah ya gaya-gayaan, lihat HP, scrolling bentar lah ya kan, mau nyari inspirasi dan lain-lain. Gak salah sih sebenarnya, cuman jangan sambil rebahan gitu. Kalau bisa kita scrolling sosmednya itu di depan meja dan di depan notes, kita siapkan notes ya kan, atau kita siapkan Excel. Jadi kita udah siapkan hari Senin ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini, kolomnya ini. Nah, ntar begitu udah ada nemu video yang kira-kira cocok dengan projectnya kita, ya udah di copy linknya, dikirimkan ke Excel itu gitu. Jangan sambil rebahan terus sambil kayak oke, ini kontennya kayaknya pas, aku like, tapi ntar bakalan kecampur sama konten, misalnya konten lucu-lucuan, humor, nggak tahan kalau nggak nge-like kan, di like lah. Akhirnya apa ya, akhirnya semua konten yang mau kita buat untuk kerja jadinya kecampur sama konten hiburan lah, konten yang kita sukai, makan-makan gitu. Jadinya males gitu untuk scrolling atau untuk filter. Mana ya untuk konten yang kerja ya, mana ya untuk ini. Artinya ya sama aja kita gunakan waktu kita untuk scrolling sosmed doang, bukan untuk kerja. Nah, terus usahain kalau misalnya kita memang mau scrolling sosmed itu untuk tujuannya kerja, kita siapkan satu akun yang memang khusus untuk scrolling sosmed kerja. Jadi nggak bercampur dengan akun pribadi kita. Karena apa yang kita like itu kan berpengaruh dengan konten next yang bakalan muncul. Jadi kalau misalnya yang kita like itu semuanya yang begini terus kan, entar nggak bakalan muncul yang lain-lain gitu. Biar kita nggak keterusan juga dan enak juga untuk di-filter nantinya. Nggak kecampur dan nggak ke-distract sama gangguan konten lucu yang kita suka misalnya. Kalau aku biasanya begitu udah like satu konten lucu, entar yang next udah lucu deh semuanya. Gimana mau nggak nonton? Itu kan mau cari inspirasi. Otak udah suntuk ya kan. Ya udahlah, lihat bentar jadi keterusan 1 jam 2 jam. Yang keempat, lighting lebih penting dari kamera. Ini up to you ya guys. Cuman ini menurut pribadi aku. Menurut aku mau kameranya sebagus apapun, kalau misalnya kita lightingnya nggak bagus, ya sama doang. Hasilnya juga burem. Tapi kalau misalnya kita itu kameranya ya kalau mulai awal itu seadanya, apa yang kita pakai itu yang kita buat untuk konten, kita upgrade-nya itu ke lighting, misalnya lightingnya lebih gede, lebih jelas gitu ya, lebih terang. Nah, hasilnya bakal lebih bagus dan jadinya bisa diakalin sama aplikasi editing konten gitu. Intinya lighting yang oke belum tentu yang mahal. Jangan lupa pepatah ini. Yang mahal udah pasti bagus. Atau kalau misalnya kamu belinya dapat yang jong, ya itu lain cerita ya. Kalau misalnya lihat yang mahal, udah pasti dia ada something spesial, makanya dia mahal. Tapi yang murah belum tentu nggak bagus. Itu aja. Yang kelima, gak ada kata gak bisa ya, gak ada. Jangan kayak kita lihat konten, oh dia suaranya kok bagus ya, yalah dia kan pandai susun kata, aku gak bisa. Dia kan pandai ngomong, aku gak bisa. Dia kan punya mic yang mahal, aku gak bisa. Dia kan udah pengalaman, aku gak bisa. Dia kan ini, aku gak bisa. Dia kan itu, aku gak bisa. Semualah kau gak bisa ya. Keluar medanku kan. Nah maksudnya gini, jangan kita itu membatasi diri kita sendiri. Gak ada untungnya, gak ada untungnya. Beneran gak ada untungnya. Sejujurnya aku juga pernah gitu. Yalah dia kan udah mulai duluan gitu. Maksudnya ya dia udah sempat rame. Secara kita pribadi untuk ngefans sama orang itu gak ada batasan kan ya. Kayak gak ada batasan aja kita mau suka berapa orang. Jadi kalau misalnya saya mau suka sama 100 konten kreator ya is okay. Intinya gak ada kata gak bisa di kamus seorang konten kreator. Harus seperti itu. Oke, nah yang keenam ini yang paling penting dan yang paling sulit dikontrol kalau aku ya. Jadi kita itu nggak boleh baper sama apapun yang terjadi, sama views, sama komen, sama apapun yang terjadi lah pokoknya. Jadi kalau misalnya views, ya intinya pasti di awal itu viewsnya dikit, itu udah pasti. Jangan lupa kita itu bandingin konten yang ke-10 sama konten yang pertama, viewsnya itu berapa perbandingannya. Misalnya yang ke-10 udah 500, tapi yang di konten pertama misalnya hanya 30. Nah itu kan udah ada kenaikan gitu. Jangan diabaikan peningkatan ini. Kalau misalnya kita catat dan kita sadari adanya peningkatan ini, kita pribadi bakalan kayak lebih semangat aja sih setiap buat konten. Kalau aku pribadi seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya sedih, nyerah karena viewsnya dikit, itu nggak ada. Nggak boleh.
Nah, kalau head comment, ya kita nggak bisa hindari lah ya. Orang yang jarinya keriting itu kan ada di mana-mana, gitu ya kan. Yang jelas, yang pasti, ketika dia head comment, sejujurnya aku dulu juga kayak gitu. Aku dulu juga sempat minder, kayak apa sejelek itu ya aku ya, maksudnya secara konten ya, apa sejelek itu ya kontennya ya, nggak bagus ya atau gimana ya gitu kan. Nah untungnya ya aku tuh kayak bisa mikir gitu, apa sih keuntungan aku memikirkan orang ini, mempertimbangkan pendapat dia itu siapa gitu loh. Kemudian setelah aku merenungkan ya, aku mikir-mikir, kalau ambil positifnya ya, mohon maaf, seenggaknya aku udah selangkah lebih maju. Kenapa? Karena ya out of nowhere muka aku muncul di HP dia. Sementara dia siapa? Dia udah duluan lihat aku, dia udah duluan kenal aku, sementara aku nggak kenal dia gitu. So what gitu. Ya udahlah, terserah dia. Tiap orang kan berhak berpendapat masing-masing kan. Nah, atas dasar mindset ini yang membuat aku bisa bertahan sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya gimana dan mau ambil positifnya gimana, back to you guys. Itu semua kan kembali ke gimana kita bereaksi atas terjadinya sesuatu di dalam kehidupan kita, ya kan? So yeah, itu dia untuk konten kali ini. Aku excited banget dan seneng banget bisa sharing hal-hal yang buat aku kayak nyesel kenapa aku nggak tahu ini dari dulu gitu loh. Aku harap poin-poin yang tadi bisa membantu kamu sebagai konten kreator pemula dan semangat terus ya. Jangan lupa komen ya, struggle-nya kamu gimana. Kamu bisa banget komen, ntar kita chit chat di sana. And then kamu juga bisa request kira-kira nextnya mau bahas tentang apa. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe aku karena biar aku bisa ketemu sama kamu lagi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Semangat.